Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabiin dan itba'ut tabiin, sampai kepada kita sebagai generasi pelanjut, sebagai generasi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, kita sekarang mulai lagi kajian rutin, yaitu kajian pada hari Senin ya, Senin pagi. Sebelum kita memulai aktivitas sebagaimana biasanya, kita diawali dulu dari qiraatul Quran, melanjutkan hanca yang kemarin ya, melanjutkan minggu yang lalu, yaitu silakan dibuka surat 3 ayat surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 35. Yang di rumah silakan untuk dibuka Al-Qur'annya dan didengarkan atau baca sama-sama ya. Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 35, melanjutkan bacaan Al-Qur'an minggu yang lalu ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan dengan kajian Kitabul Adab ya. Kita lanjutkan dengan kajian Babul Adab, yaitu Kitabul Jami, melanjutkan hadis yang keempat, yaitu hadis
ke 1204 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajjasnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nasi min ajli anna zalika yuhzinuhu muttafaqun alaih wal lafdu li muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang menjelaskan terkait etika dan akhlak seorang muslim ya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan apabila kalian bertiga fala yatanajasnani dunal akhar maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Gitu ya. Hatta tahtalitu bin nasi min ajli anna zalika yuhzinuhu. Tanpa menghiraukan yang lain hingga engkau bergaul dengan manusia karena yang demikian itu membuat susah. Begitu ya. Di sini ada larangan etika seorang muslim tidak boleh membiarkan muslim yang lain ketika kalian ketika kalian bertiga. Idza kuntum salasatan, apabila kalian bertiga, pala yatanajasnani dunal akhar. Maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Jadi etika bagi seorang muslim itu tidak boleh misalkan dua orang di antara kalian itu berbisik-bisik sedangkan yang lain itu tidak diajak ngobrol. Nah, ini salah satu etika yang harus dijalankan, etika yang harus dilakukan. Tidak boleh seorang muslim membiarkan muslim yang lain. Begitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini merupakan etika yang harus dijaga. Terutama jangan sampai antara muslim dengan muslim yang lain itu saling menyakiti. Atau antara muslim dengan muslim yang lain menyakiti satu sama lain. Tidak boleh. Jadi dalam hadis lain disebutkan kal jasadil wahid, harus seperti jasad yang satu antara muslim yang dengan muslim yang lain itu. Seperti jasad yang satu sebagaimana? Seperti apa gitu ya? Antara muslim dengan muslim yang lain, kal jasadil wahid atau kal bunyanun, atau seperti bangunan saling menopang gitu. Nah, kal jasadil wahid seperti satu jasad, ketika tangan merasakan sakit maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Ketika yang kena benturan adalah kaki, maka panasnya itu sampai ke badan yang lain ikut merasakan. Nah, seorang muslim juga sama. Tidak boleh menyakiti satu sama lain sehingga membuat kerukunan ataupun silaturahmi terputus. Nah, harus dijadikan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid seperti jasad yang satu. Begitu ya. Jadi ini penjelasan dari hadis ke 1204. Jadi tidak boleh ketika kalian bertiga ataupun kalian berempat ada satu orang yang tidak diajak ngobrol. Nah, kalau sekarang kan musim WA-an gitu ya. Musim HP, kalian ngobrol aja terus bertiga atau kalian ngobrol berdua sementara yang lain diacuhkan, dicuekin. Tidak boleh mencuekin teman yang lain. Jadi harus diajak ngobrol. Kecuali kalau misalkan kita punya rahasia. Nah, kita boleh meminta izin dulu kepada orang itu. Gitu ya. Kepada orang yang tidak berkepentingan dengan kita. Nah, misalkan kita pentingnya dengan antara si A dan si B. Nah, kemudian baik si A ataupun si B meminta izin kepada si C. Mohon maaf, saya mau ada yang disampaikan kepada si B. Begitu kata si A. Mohon izin kepada si C. Seperti itu. Jangan sampai kalian ngobrol berdua sementara yang satunya lagi dicuekin. Itu hadis yang ke 1204 dari Kitabul Jami, dari bab adab ya. Kemudian ada hadis yang berkaitan. Hadis yang nyambung dengan hadis tadi 1204 itu, yaitu 1205. Langsung
antara 1204 dengan 1205 ini berurutan, yaitu berkaitan dengan etika. Kalau hadis ini menjelaskan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulan min majlisihi. Begitu ya. Summa yajlisu fihi walakin tapasahu wa tawasahu. Ini juga hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sama dengan hadis yang tadi. Begitu ya. Ini sangat berkaitan sekali antara hadis yang sebelumnya yang tadi Bapak jelaskan terkait jangan kita berbisik-bisik dengan teman kita sementara kita mengacuhkan atau mencuekan orang lain. Tidak boleh itu. Itu termasuk dosa ya, dan termasuk etika yang memang kurang bagus gitu ya. Nah, sementara hadis ini menjelaskan la yakumu rajulan min majlisihi. Nah, janganlah seorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya. Begitu. Jadi jangan membangunkan. Misalkan ada 5 orang yang duduk di kursi, di bangku. Nah, kemudian kita mengangkat teman itu, kemudian kita duduk di tempat teman itu. Tidak boleh. Nah, misalkan kita mau duduk di tengah-tengah sementara kita mengangkat, menarik si A, kemudian kita duduk di tempat si A itu. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis yang kedua. Jadi la yakumu rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tapasahu wa tawasahu. Nah, namun berilah kelonggaran dan keluasan. Artinya, jika kita ingin duduk di tengah-tengah, maka kita bisa meminta izin kepada orang lain, kepada yang duduk itu untuk menggeser, ya, untuk menggeser, melonggarkan tempat duduk itu. Jadi tidak boleh mengangkat atau menarik orang lain, kemudian kita duduk di tempat itu. Itu tidak boleh. Nah, ini 2 etika yang memang harus kita perhatikan. Bagaimana kita harus bisa menjaga kerukunan, harus bisa menjaga silaturahmi, harus bisa menjaga persaudaraan antar teman, begitu. Itu harus bisa menjaga. Salah satunya adalah kita mengajak ngobrol dengan siapa saja, begitu, kecuali ada rahasia. Kecuali ada rahasia, kita minta izin kepada orang lain, mohon maaf, saya mau ada perlu kepada si A, begitu ya. Atau mohon maaf, saya mau ada perlu kepada si B. Nah, itu boleh meminta izin seperti itu. Asal jangan kita tanpa sepengetahuan orang yang kita kesampingkan, kita kemudian ngobrol berdua, sementara orang lain dicuekin. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Amr, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la yakumu rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi. Nah, la yakumu rajulan, janganlah kalian menarik atau mengangkat, gitu ya, seseorang min majlisihi, dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi, kemudian kita duduk di tempat itu. Walakin tapassau wa tawassau, kata Rasul ya. Namun berilah kelonggaran dan keluasan. Berilah kelonggaran dan keluasan. Kalau kita ingin duduk bersama-sama, ingin ngobrol bersama-sama, mari berikan tempat atau celah, begitu ya. Tidak boleh menarik. Nah, ini salah satu etika yang harus diperhatikan. Perbuatan-perbuatan seperti itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengedepankan hablum minanas, hubungan antara manusia, termasuk di dalamnya ada silaturahmi. Bagaimana menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga perilaku baik antara sesama, begitu ya. Jangan saling menyinggung. Tidak mengajak orang lain berbicara, menyinggung loh, gitu ya. Menyinggung orang lain. Duh, karena saya bukan temannya, saya tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, kan begitu.
pasti tersinggung. Berilah kesempatan atau mintalah izin terhadap orang itu. Yang kedua, janganlah kita menyinggung orang lain, membangkitkan atau menarik orang lain dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempat itu. Tetapi kalau kita memang pengen duduk di tempat itu, mari kita izin dulu. Mohon maaf, saya ingin duduk di situ, boleh minta tempat? Nah, akhirnya menggeser kan begitu, memberikan tempat. Walakin tapasau watawasau, berilah kelonggaran dan keluasan. Itu etika yang harus ditempuh oleh kita. Bagaimana kita jika ingin duduk di tempat orang banyak, maka kita harus memberikan, harus meminta ruang atau meminta tempat di situ. Tidak boleh menarik orang lain kemudian kita duduk di tempat itu. Itulah etika yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana kita tidak boleh, ini sebuah larangan dari Rasulullah untuk menjaga etika hidup seorang muslim, ya. Itu penjelasan dari dua hadis yang memang berkaitan. Hadis dari Kitabul Adab 1204 dan 1205 melanjutkan hadis yang Kitabul Adab yang kemarin, ya, 1203 gitu. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya serta kita amalkan. Itu memang akhlak terpuji, akhlakul karimah yang harus dilakukan oleh kita. Akhlakul karimah yang memang harus dijalankan oleh kita. Akhlak terpuji, begitu ya. Jadi kita senantiasa meminta izin, memohon izin, baik dalam berbicara ataupun dalam obrolan, sampai tidak menyinggung orang lain. Kemudian perilaku itu kan dari lisan, sementara kita perilaku, kita harus bisa kita meminta kelonggaran jika kita ingin duduk di tempat orang, begitu ya, memberikan kelonggaran agar orang itu memberikan waktu dan ruang, begitu ya, memberikan waktu, diberikan kesempatan, sementara tempat juga diberikan keluasan. Tapasahu wa tawasau, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama meneladani sifat dan karakter akhlakul karimah dari Rasulullah SAW. Sementara Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah khuluquha Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana cerminan dari Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, itulah yang disampaikan oleh Siti Aisyah ketika para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, khuluquha Al-Quran. Nah, cerminan-cerminan dari akhlak dan pribadi Rasul itu merupakan cerminan Al-Quran. Maka yang disampaikan kepada kita juga, yang pertama oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah kepada umat manusia itu makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak dulu yang dibentuk oleh Rasulullah, begitu ya. Setelah akhlak kemudian ilmu, begitu. Itu yang disampaikan dalam dua hadis itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya untuk kita yang senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita, ya. Jadi inspirasi di hari ini dan di kemudian hari. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.